contoh lagi. Contoh lagi ketika kita menggunakan dynamic panel. Jadi kalau dilihat di sini memang yang membedakan ada variabel dependent dan ada lag dari variabel dependent yang digunakan sebagai variabel independent. Nah, ini errornya dibagi juga menjadi 3 komponen. Nah, tadi kan ada outline kita. Kenapa sih ketika kita menggunakan panel statis itu hasilnya akan bias gitu ya, dengan model yang dinamis. Nah, kalau dilihat di sini ketika kita menggunakan dynamic panel, jadi di sini yang membedakan apa? Ada lag dari variabel dependent. Nah, tapi ketika kita menggunakan OLS di sini yang pertama, kita ada lag variabel ada variabel dependent, ada lag dari variabel dependent, kemudian ada lambda i gitu ya. Dan EIT min 1 karena di sini dia min 1. Nah, sehingga ketika kita menggunakan model di sini YIT, jadi YIT di sini dia merupakan fungsinya dia masuk dalam lambda I-nya. Sehingga yang terjadi di sini YIT min 1-nya di sini itu tergantung dari lambdanya. Padahal seharusnya apa? Seharusnya individual effect itu dia konstan. Jadi konstan antar periode. Jadi tidak mempengaruhi variabel yang sifatnya ada lag-nya seperti itu. Nah, sehingga di sini hasilnya dia akan bias dan tidak konsisten. Nah, selanjutnya di sini ada random effect. Jadi kalau random effect di sini dia menggunakan regression error korelasi. Sehingga dengan menggunakan GLS model random RM di sini, random effect, itu kita tidak bisa menggunakan panel dinamis. Nah, selanjutnya di sini ada fixed effect within group. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, di sini untuk fixed effect. Jadi kalau fixed effect di sini, kalau kita lihat model statisnya, YIT itu dikurangi rata-rata dari YI-nya atau simpangan menjadi simpangan bakunya. Nah, kalau kita punya model yang dynamic, yang terjadi apa? Di sini ada YIT dikurangi rata-rata YI, kemudian di sini ada YIT min 1 dikurangi rata-rata YIT min rata-rata dari YI min 1. Nah, sehingga yang terjadi apa? Ketika kita jadi mentransformasikan nilai lambdanya di sini, yang terjadi apa? Di sini dia pada sisi kanan, jadi regresornya di sini YIT min 1 dikurangi rata-rata YI min 1, sehingga di sini dia akan berkorelasi dengan errornya. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, itu kenapa sedikit penjelasan kenapa sih model panel statis itu ketika kita menggunakan panel statis itu bias ketika menggunakan model yang dynamic. Nah, selanjutnya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada pengenalan dari model yang dynamic. Jadi model dynamic itu awalnya itu dikenalkan oleh
Arellano dan Bond pada tahun 1991. Nah, dia mengenalkan tentang different GMM. Jadi yang pertama, kalau kita melihat GMM, different GMM pada persamaannya, jadi ditransformasi dalam bentuk first different untuk mengeliminasi country specific effect. Nah, sehingga di sini untuk menghilangkan efek specific country effect di situ, yang pertama menggunakan serial korelasi. Mengenalkan serial korelasi di sini yang nanti akan bisa diestimasi dengan menggunakan GMM. Kemudian yang kedua yaitu mengenalkan regressor error correlation atau menggunakan endogeneity. Nah, tapi ketika kita menggunakan different GMM, maka di sini yang kita lihat apa? Korelasi antar YIT min 1 di sini dan YIT min 2 dan errornya, maka di sini dia akan menghasilkan bias secara simultan. Dengan memasukkan variabel dependent sebagai instrumennya. Jadi nanti dimasukkan pada instrumennya. Nah, di sini kenapa sih hasilnya ketika kita menggunakan different GMM itu masih valid? Jadi ada beberapa asumsi. Yang pertama di sini errornya dari error term itu tidak memiliki serial korelasi. Yang kedua di situ lag dari variabel dependent itu dia weakly exogen. Nah, sehingga di sini variabel independennya itu diasumsikan tidak berkorelasi dengan error term. Kemudian selanjutnya di sini untuk selanjutnya pada Blundell dan Bond pada tahun 98 itu menemukan sistem GMM. Jadi kalau sistem GMM di sini dia mengkombinasi moment condition for the different model yang digunakan pada model level. Nah, di sini. Nah, ketika kita menggunakan sistem GMM, di sini dia menunjukkan performa yang lebih baik. Nah, sehingga di sini variabelnya untuk mendekati random walk. Nah, selanjutnya di sini, jadi dynamic panel itu kita ketika nanti mengestimasi itu menjadi dua bagian. Ada one step estimator, ada juga two step estimator. Nah, mana sih yang lebih baik yang kita gunakan gitu ya. Jadi nanti ketika kita menggunakan two step itu dia lebih baik karena menggunakan metrik yang optimal. Nah, di sini kenapa sih kita ketika kita menggunakan panel dynamic itu harus menggunakan cross section yang jumlahnya besar. Sehingga di sini yang pertama untuk menghilangkan bias estimate parameter, kemudian untuk menghilangkan weakness over identified test. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan. Gimana sih nanti cara melihatnya model yang telah kita estimasi itu valid dengan menggunakan panel dynamic. Jadi, caranya yang pertama yaitu dengan menguji dengan Sargan test. Jadi, Sargan test ini untuk melihat apakah instrumen yang teman-teman gunakan itu sudah tepat atau belum. Nah, di sini kita diharapkan, jadi kita diminta untuk tidak menolak H0. Jadi kalau tidak menolak H0, itu instrumen yang teman-teman gunakan itu sudah valid. Kemudian yang kedua ada serial correlation test. Nah, di sini untuk serial korelasi,
ada AR1, ada juga AR2. Nah, untuk AR1 di sini kita diminta untuk menolak H0. Sehingga di sini menunjukkan adanya korelasi pada first order serial korelasi. Nah, kita juga diminta untuk tidak menolak H0 pada AR2. Nah, menunjukkan sudah tidak terdapat auto korelasi. Nah, di sini ada beberapa komen. Jadi nanti kita menggunakan stata. Karena stata itu dia based on comment, maka nanti kita akan menggunakan beberapa komen. Jadi ada beberapa cara yang akan kita gunakan untuk mengestimasi GMM dengan stata. Nah, di sini ketika ada dua cara, dua kolom di sini untuk mengesi different dan system. Kemudian untuk different di sini kita bisa menggunakan extabon diikuti dengan variabel dependent dan diikuti dengan variabel independentnya. Kemudian untuk sistemnya, jadi untuk sistem di sini kita menggunakan komen di sini XTD PDS YS diikuti dengan variabel dependent diikuti dengan variabel independent. Nah, di sini tadi kan kita diminta untuk menguji apakah model yang kita gunakan, instrumennya itu sudah valid atau dan juga sudah tidak ada autokorelasinya. Sehingga di sini kita untuk Sargan test, di sini untuk melihat apakah modelnya fit atau tidak, yaitu menggunakan Sargan. Jadi baik different dan sistem itu sama. Kemudian selanjutnya untuk autokorelasi di sini kita menggunakan Abon. Nah, untuk two step di sini kan kita menggunakan one step. Kemudian untuk two step-nya itu ditambahkan dengan two step sama untuk different dan sistem. Nah, kalau ingin menggunakan robust standar error. Jadi standar errornya awalnya tidak robust, kita obati dengan robustness. Nah, sehingga di sini ditambahkan robust. Nah, selanjutnya di sini bisa menggunakan limit dari lag maksimum yang akan kita gunakan. Nah, di sini max lag 2. Jadi menggunakan lag maksimumnya itu 2. Kemudian kita juga bisa menggunakan komen extabon 2. Jadi tadi kan untuk different dan sistem itu komennya berbeda.